Halo semua, kenalin nama aku Vira. Dalam kesempatan kali ini aku mau sharing ke teman-teman mengenai biaya kuliah untuk di sarjana farmasi atau S1 farmasi. Mungkin ada teman-teman yang lagi SMA terus bingung, kira-kira kalau misalnya kuliah farmasi itu berapa ya biayanya gitu, dan biaya apa aja yang perlu dikeluarin selain bayar UKT ya gitu. Di video ini aku mencoba buat sharing mengenai biaya untuk kuliah di S1 farmasi gitu. Kita langsung masuk ke videonya ya. Jadi yang pertama itu biaya S1 farmasi itu tergantung teman-teman akan masuk kuliahnya tuh di PTN atau PTS. Kalau PTN itu adalah perguruan tinggi negeri, kalau PTS itu perguruan tinggi swasta. Kalau misalnya teman-teman di PTN, aku S1 kan di ITERA itu PTN. Kebetulan PTN itu sistem UKT-nya adalah sistem pembayarannya adalah UKT atau uang kuliah tunggal gitu ya. Nah, uang kuliah tunggal ini apa, Kafir? Uang kuliah tunggal ini adalah suatu pembayaran pendidikan yang dibayarkan satu kali untuk pendidikan selama 6 bulan gitu. Jadi bayarnya setiap 6 bulan sekali gitu. Kalau misalnya zaman kita SMA itu kan biasanya ada namanya SPP ya. SPP kan bayarnya setiap bulan sekali. 1 bulan bayar sekali, setiap 1 bulan bayar sekali. Tapi kalau UKT itu bayarnya setiap 6 bulan sekali gitu. Terus prinsip dari UKT ini adalah sistem subsidi silang. Jadi pembayaran UKT-nya itu biasanya ada golongan. Kalau di ITERA itu ada 8 golongan. Yang paling golongan 1 itu dari mulai 500.000. Jadi 500.000 per 6 bulan. Ada juga yang paling besar di 9 ya. Golongan 9, itu ada 9,5 juta. Nah, ini kita masuk golongan itu tergantung apa? Tergantung dengan pendapatan orang tua gitu. Jadi nanti pas kita maba atau mahasiswa baru, kita tuh akan mengisi data kayak orang tua, kerjanya apa, slip gajinya berapa, terus kayak rumahnya gimana, luasnya berapa, difotoin, bahkan fotonya itu diupload, terus listriknya berapa, airnya berapa, bayar per bulannya gitu. Jadi kayak banyak indikator yang membuat untuk menentukan golongan UKT kita gitu. Jadi kalau misalnya di negeri bayarnya berapa, bayarnya sesuai UKT. UKT sesuai apa? Sesuai dengan pendapatan orang tua gitu ya. Terus kalau misalnya di swasta, aku kurang paham, tapi setahu aku prinsipnya adalah dengan pembayarannya itu sesuai dengan mata kuliah yang kita ambil. Jadi mata kuliah kalau di kuliah itu kan per SKS ya. Nah, jadi mereka tuh bayar sesuai dengan SKS yang mereka ambil gitu. Jadi kalau misalnya semakin tinggi SKS-nya, akan semakin banyak juga biaya yang dibayarkan gitu. Bedanya kalau misalnya di teman-teman nanti ambil S1-nya di negeri, itu setahu aku dan kemarin pengalaman aku itu mau sedikit mau banyak itu bayarnya akan tetap segitu gitu. Jadi as long as nilai IPK teman-teman itu masuk, kalau aku nggak salah ya peraturan itu, kalau di kampus aku di atas 3,5 itu bisa ngambil sampai 24 SKS. Jadi maksimal mahasiswa itu ngambil 24 SKS satu semester. Nah, itu mau teman-teman ambil 24 SKS, mau teman-teman ambil 20 SKS, kayak ambil aja wajibnya cuma 15 gitu, 15 mau 20 bahkan sampai 24 gitu yang kita dapat ilmunya banyak, itu biayanya akan tetap sama gitu. Gitu enaknya kalau misalnya di sistem UKT, karena kita ambil banyak juga harganya sama gitu. Lalu kalau misalnya dari UKT itu udah termasuk apa aja ya? Udah termasuk biaya pendidikan 6 bulan, terus udah biaya termasuk praktikum juga, terus udah segitu. Terus kalau misalnya mungkin biaya tambahan apakah yang perlu disiapin kalau misalnya kuliah S1 farmasi, mungkin itu ada beli alat praktikum ya. Sebenarnya tadi katanya di UKT udah ada biaya praktikum, Kafir. Iya, tapi kalau misalnya ada kayak contoh praktikum farmasetika gitu ya di S1 farmasi aku, itu kita bikin sediaan farmasi gitu. Nah, dibikin sediaan farmasi ini sebenarnya kayak alat alu, lumpang dan alu pengaduk itu ada. Terus kayak bahan-bahan obat buat praktikumnya itu ya disediakan, dan itu gratis gitu ya karena kita udah bayar UKT tadi. Tapi ada alat-alat kecil yang kayak kita tuh perlu punya sendiri, misalnya kayak pipet tetes, terus sendok takar gitu, terus kertas perkamen yang buat ngelipet puyer gitu. Terus pokoknya kayak praktikum alat-alat kecil kayak botol obatnya buat praktikum itu kita biasanya bawa sendiri gitu. Nah, itu biasanya sih di Shopee ya. Sebenarnya di Shopee juga ada kayak satu kotak tuh biasanya 100 ribuan juga udah dapat kok harga buat satu set alat farmasetika gitu. Terus mungkin yang kedua, di samping biaya pendidikannya itu mungkin biaya buku ya.
biaya buku. Jadi kayak misalnya kayak buku-buku kitab anak farmasi kan namanya Farmakope ya, Farmakope Indonesia FI gitu ya. Nah mungkin itu juga biasanya sih pada beli offline, karena biasanya kalau praktikum itu kayak praktikum farmasetika itu kita harus bawa bukunya gitu, bawa buku aslinya, jadi nggak bisa soft file gitu kan, karena biasanya kita nggak boleh nyalain HP gitu. Jadi mungkin buku-buku kayak gitu. Terus ya tipsnya mungkin itu Farmakope sama ISO atau MIMS gitu ya, yang kita perlu buku cetaknya. Buku lainnya kayak misalnya di Piro, buku pedoman lain itu ya bisa online gitu kan, bisa PDF gitu. Terus ya tipsnya ya beli bukunya sih, beli buku asli boleh ya guys ya. Tapi kalau tips dari aku sih beli buku yang ada di toko, di pasar-pasar yang di online juga banyak sih yang buku yang KW gitu ya. Itu akan lebih murah dan lebih terjangkau gitu. Jadi mungkin itu sih untuk biaya kuliah S1 farmasinya. Aku nggak bisa ngasih range berapa kuliah S1-nya tuh kayak sekian juta, sekian puluh juta, atau sekian ratus ribu gitu, karena emang kalau misalnya masuk swasta ya berarti ambilnya sesuai per SKS-nya, dan itu tiap kampus beda biasanya. Terus kalau teman-teman masuk S1-nya di negeri juga, aku nggak bisa ngepatok harganya itu sekian sampai sekian gitu, karena itu tergantung dengan pendapatan orang tua teman-teman gitu. Jadi aku jelasin secara prinsipnya gitu, sama kebutuhan di selain UKT atau biaya ke kampusnya untuk pendidikan, itu mungkin akan diperlukan itu ya biaya buku sama biaya alat praktikum gitu. Semoga videonya bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.